Bis Sumber Kencono memang sangat terkenal, terutama di wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Berikut ini adalah kisah mistis Bus Sumber Kencono yang katanya sering dijuluki bis hantu. Di jalur Jawa Timur dan Jawa Tengah, khususnya kalian yang berasal dari daerah itu, kemungkinan besar sudah mengenal PO bis yang bernama Sumber Kencono. Bis tersebut beroperasi mulai tahun 1981. Berawal dengan nama Sumber Kencono, perusahaan otobus yang didirikan oleh Setyaki Sasongko melayani trayek Surabaya, Madiun, Solo, Yogyakarta, dan Surabaya, Madiun, Solo, Semarang. Sumber Kencono sempat menjadi primadona bagi warga yang melakukan perjalanan antara Surabaya menuju Yogyakarta. Namun, bus ini memiliki citra negatif karena ulah perilaku pengemudinya yang sering ugal-ugalan, apalagi saat beroperasi di malam hari. Banyak juga kejadian kecelakaan disebabkan oleh pengemudi bus yang sembrono. Hal ini membuat Sumber Kencono sempat mendapatkan julukan Sumber Bencono. Bahkan bis ini pernah dibakar oleh warga Ngawi karena menabrak pengendara motor hingga tewas di tahun 2011. Di balik itu semua, ternyata bus Sumber Kencono juga menyimpan cerita mistis. Dilansir dari Giridoto.com, mantan penjual agen tiket bus Sumber Kencono bernama Narti menceritakan kisah mistis yang menjadi pembicaraan hangat di dunia perbisan Indonesia. Bis Sumber Kencono memiliki intensitas keberangkatan yang padat. Setiap 20 menit sekali, bis Sumber Kencono sering berangkat. Selain itu, manajemen bus Sumber Kencono menerapkan sistem pada waktu istirahat para supir bus. Disinilah awal mula petaka. Jadi, semakin cepat bus Sumber Kencono sampai tujuan, maka waktu istirahat supir bus Sumber Kencono semakin banyak. Tak ayal supir bus Sumber Kencono saling salip menyalip agar memperoleh jatah tidur yang banyak. Tentunya kecepatan bus yang tidak terkontrol menyebabkan kecelakaan yang sangat sering terjadi terhadap bis Sumber Kencono. Karena sering terjadi kecelakaan, masyarakat sekitar pun menjulukinya sebagai bis Sumber Bencono alias Sumber Bencana. Karena banyaknya kecelakaan tersebutlah menurut Narti, mulailah banyak cerita dari mulut ke mulut mengenai bus Sumber Kencono. Entah cerita itu valid atau tidak, diceritakan Narti, kisah yang paling sering beredar di masyarakat adalah kisah seorang pemuda yang hendak menuju Surabaya dari Yogyakarta. Saat itu tengah malam jam 12. Setelah 2 jam menunggu, akhirnya bis Sumber Kencono datang. Kondisi bis dalam keadaan ramai. Namun setelah
masuk bis tersebut, ada yang tidak beres. Sang kondektur tak kunjung menarik bayaran, dan ketika sang pemuda melihat para penumpang lain, mereka memiliki wajah datar tanpa ekspresi. Ketika sudah duduk di bangku kosong, lantas pemuda itu melihat seseorang di sebelahnya. Melihat penumpang di sebelahnya yang tidak tidur, tetapi wajahnya menampilkan tatapan kosong. Lantas pemuda itu memulai pembicaraan. "Mas, sampean mau kemana?" cerita Narti. Kata Narti dalam cerita, penumpang tak kunjung menjawab. Setelah ditanya 3 kali, tidak ada balasan. Si pemuda tadi mencoba menepuk bahu penumpang sebelahnya. Siapa sangka tangannya menembus bahu dari penumpang yang duduk di sebelahnya. Pemuda itu pun menjerit dan turun dari bis Sumber Kencono itu. Tugas Narti, boleh percaya atau tidak, karena cerita ini banyak beredar di kalangan masyarakat saat itu. Dan saat ini, perusahaan otobus Sumber Kencono mengganti nama armada barunya menjadi Sumber Selamat.